Di dalam surat Al-Anfal ayat 29 ini Allah berfirman, in tattaqullaha, jika kamu sekalian bertakwa kepada Allah dalam pengertian haqqa tuqatih, bertakwa dengan ketakwaan yang sebenarnya, yaj'al lakum furqanan, Allah akan menjadikan pada dirimu itu furqanan, sesuatu yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dengan yang salah, antara yang pantas dengan yang tidak pantas. Kalaulah seorang hamba Allah itu tidak benar-benar bertakwa, Allah tidak akan menghadiahi pada dirinya furqanan, daya kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Sehingga akhirnya kita melihat banyak para hamba Allah yang masih melakukan kebatilan padahal dia tahu ada yang hak. Kita masih melihat banyak para hamba Allah yang melakukan keburukan padahal ada kebaikan. Kita juga masih melihat banyak para hamba Allah yang melakukan hal-hal yang tidak pantas padahal masih banyak hal-hal yang pantas. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena pada dirinya tidak ada ketakwaan dalam pengertian yang sesungguhnya, sehingga akhirnya Allah tidak menghadiahkan kepada dirinya satu kriteria yang disebut dengan furqana, yaitu kriteria kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Tapi kalau seandainya ketakwaan itu adalah ketakwaan yang sebenarnya, pasti pada diri hamba itu Allah hadiahkan karakter furqana itu. Kemudian hadiah kedua yang Allah akan anugerahkan kepada seorang hamba yang bertakwa dan benar ketakwaannya adalah wa yukaffir angkum sayiatikum. Allah akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Jadi orang yang benar-benar bertakwa, Allah akan tutup kesalahan-kesalahannya. Sehingga dia akan menjadi hamba Allah yang berkecenderungan untuk berbuat hal-hal yang bersifat benar. Dan segala bentuk kesalahan-kesalahannya itu Allah akan tutupi. Lalu hadiah yang ketiga, wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kamu, orang yang bertakwa, sepanjang ketakwaannya itu adalah ketakwaan yang benar. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Maha Agung atas karunia-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang agung, karunia yang besar yang akan Allah anugerahkan kepada para hambanya yang bertakwa, yang ketakwaannya itu benar, sehingga hidupnya lebih terprotek
lebih terlindungi dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa seperti itu? Karena pada dirinya ada furqanan, ada kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Kemudian pada dirinya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menganugerahkan kepadanya ampunan dari dosa-dosa yang terlanjur dia sudah melakukannya. Jadi menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan ketakwaan yang sebenarnya adalah salah satu dari ragam kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang keempat, ragam kebaikan yang diajarkan dalam Islam adalah hidup dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita melakukan ikhtiar dengan baik, benar dan maksimal. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Tolak ayat 3. Di dalam surat At-Tolak ayat 3 ini Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu." Dan siapapun yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka dia Allah akan mencukupinya. Nya siapa? Nya orang yang bertawakal kepada Allah itu. Jadi kalau kita merasa kurang, berikhtiarlah secara baik, benar dan maksimal, kemudian bertawakallah kepada Allah. Allah akan mencukupi apa yang kurang yang ada pada diri kita. Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita sepanjang kita bertawakal kepada Allah. Tidak ada hamba Allah yang bertawakal kepada Allah yang tidak dicukupi, karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi, dan siapapun yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka dia Allah akan mencukupinya, nya hamba yang bertawakal itu. Begitu juga kalau kita membaca surat Al-Furqan ayat ke-58. Wa tawakkal 'alal hayyi allazi la yamutu, dan bertawakal kepada yang maha hidup yang tidak pernah akan mati. Jadi kita bertawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman kita mengajarkan Allahus Shomad. Allah itu tempat kita meminta, Allah itu tempat kita menggantungkan semua harapan-harapan kita. Allah itu tempat kita berlindung. Allah itu tempat di mana kita mencurahkan berbagai persoalan-persoalan yang sedang kita rasakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau curhat, curhatlah kepada Allah. Tumpahkan apa yang ada di dalam batin kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakallah kepadanya, maka insya Allah Allah akan mencukupi apapun
yang kurang dari diri kita. Dan itu adalah salah satu dari keragaman kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang kelima, istiqomah. Istiqomah itu artinya teguh pendirian, konsisten, tidak mencela-menceli. Itu istiqomah. Di dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 15, Allah berfirman, wastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepadamu. Jadi sikap istiqomah itu adalah perintah Allah. Teguh pendirian itu adalah perintah Allah. Berprinsip dan konsisten untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih, maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sama juga kita temukan di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 112. Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadamu. Jadi jangan pernah ragu untuk terus hidup di bawah bayang-bayang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan sebagaimana yang diajarkan di dalam agama kita, yaitu Islam. Dan jangan pernah merasa bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan pernah merasa letih dalam berbuat kebaikan-kebaikan sepanjang kita hidup. Allah mengingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, ai al-maut, yaitu kematian. Jadi kita terus istiqomah. Salatnya istiqomah, salat berjamaahnya istiqomah, baca Qur'annya istiqomah, zikirnya istiqomah, selawatnya istiqomah, berbuat baiknya istiqomah. Sampai kapan kita terus istiqomah? Sampai suatu hari kelak ajal mendatangi diri kita. Dengan kita istiqomah, kita sudah mengamalkan salah satu dari ragam kebaikan yang diajarkan di dalam Islam.